Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini Christovita Wiloto ya. Wah, mengatakan ubah sebutan geng Solo dengan gerombolan Jokowi. Why? Ya, coba kita akan lihat alasannya apa, tetapi memang menarik. Christovita Wiloto ini siapa ya? Pernah dengar namanya, tetapi saya nggak terlalu hafal mukanya. Tapi dia selalu memberikan komentar-komentar yang ngeri-ngeri sedap akhir-akhir ini, Christovita Wiloto ini. Coba kita lihat ya, siapa dia sesungguhnya. Christovita Wiloto namanya ya. Oke, Sobat Era sekalian, kita bacakan dulu ya. Christovita Wiloto _2 ubah sebutan geng Solo dengan gerombolan Jokowi. Ini ada foto-foto di atasnya. Chairman Strategik Indonesia Christovita Wiloto mengunggah video yang beredar di media sosial. Dia ingin meluruskan sebutan geng Solo dengan sebutan gerombolan Jokowi. Ia meluruskan kejahatan kekuasaan tanpa menyalahkan kekuasaan kota Solo. Banyak orang mulai menyebut yang geng Solo saat membicarakan orang-orang dekat mantan Jokowi yang diduga terlibat di dalam penyalahgunaan kekuasaan. Tapi sebenarnya istilah ini salah dan tidak adil. Bukan hanya menyesatkan tetapi juga menyakiti warga Solo kota yang banyak melahirkan orang jujur, pekerja keras dan sangat cinta kebenaran. Saya sendiri banyak mengenal orang Solo yang berani, tulus dan berani melawan kejahatan Jokowi, kata dia. Pada hari ini mari kita luruskan bersama, kita hapus istilah geng Solo dan mulai sekarang ini kita memakai istilah yang benar. Lanjutnya, gerombolan Jokowi. Mengapa harus diganti? Karena kata geng Solo seolah menyalahkan asal daerahnya yaitu Solo. Padahal banyak rakyat Solo tidak terlibat bahkan tidak setuju dengan Jokowi. Menjalankan kejahatan itu bukan karena mereka Solo, tapi karena mereka adalah orang-orang yang Jokowi beri jabatan dan mereka memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri dan melindungi kejahatan. Kalau kita terus sebut geng Solo, maka kita sedang menyesatkan perhatian rakyat dan membiarkan para pelaku kejahatan bersembunyi di balik nama kota. Ini tidak adil dan tidak benar, ucapnya. Pertanyaannya, siapa yang termasuk geng Solo ya? Dikatakan Christovita Wiloto, gerombolan Jokowi adalah sekelompok orang yang selama 10 tahun kekuasaan Jokowi mulai 2014 sampai 2024 mendapatkan jabatan. Proyek kekayaan jabatan bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Mereka ini bisa berasal dari berbagai kalangan, politisi partai, menteri dan wakil menteri, pejabat BUMN, jaksa dan polisi, pengusaha yang dapat proyek negara, influencer dan buzzer di media sosial. Wartawan dan pemilik media bahkan keluarga dekat Jokowi sendiri. Mereka semua bekerja di bawah sistem yang saling melindungi, saling menutupi kejahatan dan memastikan rakyat tetap diam dan takut. Apa saja kejahatan yang dilakukan? Menurutnya kejahatan mereka bukan sembarang. Ini kejahatan besar dan sistematis, seperti korupsi proyek KKIKN, bansos, vaksin, tes COVID, tol dan infrastruktur. Memakai hukum untuk melindungi diri sendiri dan membungkam orang yang kritis. Memakai polisi dan kejaksaan untuk menghukum lawan politik. Memakai media dan buzzer untuk memutarbalikkan fakta dan membodohi rakyat. Mengangkat anak dan menantu juga kroni kejabatan-jabatan penting tanpa proses yang adil, tandasnya. Mereka ini bekerja seperti geng mafia tapi pakai jas dan dasi duduk di pemerintahan dan bicara soal rakyat padahal mereka sedang merampok rakyat. Mengapa Solo harus dibela? Dikemukakan Christovita Wiloto karena Solo bukan Jokowi dan Jokowi bukan wakil dari seluruh warga Solo. Di Solo masih banyak contoh orang tua yang memikirkan anaknya dengan jujur, guru yang mengajar dengan hati, pedagang kecil yang berdagang dengan keras, kerja keras tanpa bantuan, aktivis dan rohaniwan yang memperjuangkan dengan keadilan. Mereka tidak pernah korupsi, mereka tidak pernah menindas rakyat, mereka juga sakit hati ketika mereka dianggap sarang kejahatan. Lalu apa istilah yang tepat? Mari kita pakai istilah yang lebih tepat dan tidak menyesatkan. Sebut dengan gerombolan Jokowi. Kelompok kekuasaan yang korup dan saling melindungi, ungkap Christovita Wiloto. Istilah ini menunjuk langsung ke akar masalah Jokowi dan lingkar kejahatannya, imbuhnya. Menurut pengakuan dia, bukan ke daerah, bukan ke rakyat, bukan ke Solo. Mari kita hentikan menyebut geng Solo.
Mari kita lawan kejahatan dengan menyebut mereka sesuai kenyataannya. Gerombolan Jokowi, kelompok kekuasaan yang menghancurkan kepercayaan rakyat, menyalahgunakan hukum, dan membuat negara penuh ketakutan jelasnya. Dan di saat yang sama, kata Christo Vitawiloto, kita bela Solo, sebuah kota yang penuh kasih budaya, kesederhanaan, dan orang-orang yang mencintai kebenaran. Ini bukan soal asal-usul, ini soal moral. Bukan soal kota, ini soal kejahatan. Inisial geng, ini soal kekuasaan yang harus diakhiri, pungkasnya. Ya, sahabat era sekalian, ada gambar-gambar ya, ada foto-foto. Coba kita lihat siapa nih Christo Vitawiloto ini. Christo Vitawiloto. Gambarnya ada nggak ya? Image-nya. Oke. Ada, dulu dia terkenal Christo Vitawiloto, tapi yang mana orangnya ya? Oke. Karena ada dua ya. Ada yang ada Christo Vita ya. Sepertinya orangnya sama ya. Kalau nggak salah Chinese juga dia nih, Christo Vitawiloto ini. Di antara rumor jubir Jokowi dan investasi asing. Christo Vitawiloto, korupsi kekuasaan Tito Karnavian ini. Macam-macam dia tulis ya, berani sekali dia tulis Christo Vitawiloto ini. Jokowi sakit dan strategi politik simpati sang raja drama. Banyak sekali tulisan dia rupanya. Ada juga Instagram Christo Vitawiloto. Ya nanti kita lihat lah ya siapa dia, dan kemudian mungkin kita undang juga dia. Ini Christo Vitawiloto. Oke saudara sekalian, soal penyebutan gerombolan Jokowi ya. Ya saya kira boleh-boleh saja lah ya. Tapi yang paling penting itu substansinya. Substansinya adalah ada kelompok orang yang ketika berkuasa bukan memikirkan rakyat, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana kekayaan ya. Bagaimana kemudian mengumpulkan kekayaan. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi bukan soal itunya ya, tetapi soal yang terkait dengan apa istilahnya, terkait dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan kekuasaan tidak untuk rakyat, tetapi untuk membangun dinasti, merampok kekayaan negara dan lain sebagainya. Itu soalnya sobat RH sekalian ya. Dan saya setuju saja menggunakan gerombolan Jokowi walaupun kesannya terlalu direct dan terlalu kasar ya. Karena ada film Gang of New York ya, ada juga kan? Gitu. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terhadap tema yang ini. Dan di sini ada gambar tuh. Geng Solo itu siapa aja ya? Ada gambar di sini. Ada gambar yang menarik ya, yang mereka sebut Geng Solo ini apakah ini ya? Gambar-gambar yang tercantum di sini itu, yang mereka sebut sebagai Geng Solo. Yang jelas kalau kita lihat mantan-mantan pejabat di era pemerintahan Jokowi, ya pertanyaannya bukankah Prabowo juga mantan pejabat ya? Pertanyaannya dia apakah dia doing something good atau doing something bad ya? Itu yang kadang-kadang orang harus secara objektif. Tapi ya mudah-mudahan apa yang dilakukannya hari ini, hari-hari belakangannya doing something good bagi rakyat. Nanti saya mau bikin konten, haruskah saya mulai memuji Prabowo? Ini pertanyaan yang harus betul-betul ini. Sama seperti kemudian ketika kita mengkritik Jokowi dibilang sakit hati dan lain sebagainya. Tapi makin ke belakang mungkin yakin saya bahwa kritikan itu benar adanya. Ya, gitu. Oke, coba kita lihat ya sobat era sekalian. Sebutan Geng Solo boleh juga. Geng Solo ya. Geng Sul ya, Geng Solo, Geng Sul, Geng Solo, Geng Sul. Ya kalau kita lihat gambar-gambarnya di sini ya. Gambar-gambarnya ada gambar Anwar Usman di sini. Ada gambar Sambo, ada gambar Agwan ya. Kemudian ada gambar siapa lagi nih? Ada gambar Kapolri, ada gambar Kapolri, Sigit Listio, ada gambar Grace Natali, ada gambar Ahmad Lutfi, ada gambar James Riyadi, ada gambar Agus Gumiwang Kartasasmita, ada gambar ya kita sebutkan aja gambarnya. Ada gambar Zulkifli Hasan,
ada gambar Khofifah Indar Parawansa, ada gambar Bobi Nasution, ya, ada foto Erlangga Hartarto, ada foto Nadiem Makarim, ada foto Erick Thohir, ada foto Ridwan Kamil, ada foto Bahlil, kemudian ada foto Sakti Wahyu Trenggono, ada foto Tito Karnavian, ada foto Budi Gunadi Sadikin, ada foto Hercules, kemudian ada foto Sri Mulyani, ada foto Luhut Binsar Panjaitan, ada foto Iriana, ada foto Yakub Hasibuan, ada foto Yusril Iza Mahendra, ada foto Kodari, ada foto Jokowi sendiri, ada foto Gibran, ada foto Kaisang, ada foto Oto Hasibuan, ada foto Kahiyang Ayu, ya. Apakah ini yang mereka sebut sebagai geng Solo? Ya tentu masih banyak ya orang-orang yang barangkali pantas disebut sebagai geng Solo. Ada Raja Juli Antoni dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menyebut semuanya, tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka, ya. Nah sekarang ya mereka-mereka ini kan masuk di dalam pemerintahan. Mau diapain coba? Masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo, artinya Prabowo pun gerombolan Jokowi. Begitu ya. Pasti orang tidak mau berhadapan dengan Prabowo karena Prabowo dianggap sosok berbeda. Padahal jangan-jangan Prabowo sama saja, jangan-jangan ya. Dan soal gerombolan-gerombolan seperti ini, ya menurut saya barangkali nggak tepat juga. Yang jelas ini ada teman saya yang selama 10 tahun menjadi komisaris Pertamina, Alexander Lee, nggak ada di sini. Kemudian ada Ari Dwi Payana, nggak ada di sini. Kemudian macam-macam lah ya. Karena ada orang yang tidak dikenal, begitu dia masuk di dalam pemerintahan dia sembunyi, tidak mau komentar, tidak muncul di TV dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak ketahuan bahwa mereka menumpuk kekayaan selama 10 tahun, jelas sekali ya. Menjadi komisaris Pertamina selama 10 tahun tuh Anda bisa bayangkan ya. Kemudian coba kita bacakan. Keren cadas selalu Bang Refli, hadir Bang. Geng identik mafia, siang Bang. Nah itu boleh tuh Pak Refli. Sehat selalu Bang Refli, selalu bersama orang yang benar dan jujur. Cocok banget ganti jadi gerombolan Solo. Wah, sapo doa ya kan, kalau gerombolan Solo ya nggak cocok kan, tadi kan yang ditolak soal namanya, kata Christopita Wiloto ya. 62 nggak sadar sudah terlalu lama geng Solo, geng Oslo dirancang. Hadir Pak. Gak apa-apa diganti dari geng Solo ke geng-geng yang lain asal masih satu grupnya Prabowo, bukan gerombolan yang kalah pilpres termasuk Refli Harun. Mungkin gerombolan si berat aja di komik tukang rampok badannya gendut-gendut Bang Refli ya. Jangan diganti, harus tetap geng Solo sampai kiamat, tetap Jokowi dan geng Solo. Geng Batman ya. Konoha sudah digerogoti Sri Mulyono, lebih parah dari penjajah kolonial. Waduh, bapaknya lagi sakit, anaknya main bola bikin gol lagi. Kemudian jelas ini semua ulah UGM. Faktanya Solo telah melahirkan banyak pemimpin grandong dan rampok. Sebut saja Raja Amangkurat, Soeharto, Mulyono, Kustagudik Kurab. Apa maksudnya ini? Setuju tidak semua orang Solo geng Jokowi. Blok Medan diganti juga jadi Blok Bobi. Iya sih sebenarnya ya. Nggak berarti kemudian geng Solo semua. Geng Joko mungkin ya. Geng Jokowi ya. Kenapa nggak geng Jokowi ya saja? Atau geng Mulyono, GM aja, GM, geng Mulyono. Kalau saya ya sudah geng Mulyono saja, ya kan, geng Mulyono, gitu. Disingkat Gemul, geng Mulyono. PDIP cuci tangan, lebih bagus ganti dengan gerombolan Jalan Kutai, karena kalau masih ada nama Jokowi, makin banyak dibicarakan dan makin ngetop, itu tujuannya. Enggak ada masalah. Ya, justru kalau namanya dilupakan, orang akan tidak lagi menggugat atau meminta pertanggungjawabannya. Ayo warga Solo demo dan usir tuh Jokowi dan keluarganya dari Solo. Udah merusak nama Solo, warga Solo wani. Nah kalau ini saya tidak setuju ya. Yang namanya warga negara itu tidak boleh diusir dari tempatnya, tanahnya. Kalau dia bersalah ya adili, jangan main usir-usiran saja. Bukan komplotan tapi kartel. Kemiskinan kita karena mereka-mereka keluarga dan kroninya mencari nafkah dengan cara licik, menindas dan mengintimidasi. Auzubillah min zalik, na'udzubillah ya. Laknatullah. Setuju 11.000 triliun persen.
Rafli, tolong sikat sekalian biar negara aman dari kegaduhan. Maksudnya nyikat saya, nggak ada gunanya. Kemudian gerombolan preman Solo, kalau Chinese kenapa bang? Nggak ada masalah. Lucu banget ya orang. Jadi ini kayaknya dari Palembang, dari Padang, dari Tionghoa. Kenapa sensi banget jadi ya? Kalau kita ngomong Tionghoa, kan itu kan fakta genetik kan, nggak ada masalah kan sebenarnya. Justru kalau kita tidak boleh ngomong dia dari Padang, dari Sumatera Barat dan lain sebagainya, itu aneh. Seperti saya dari Palembang, dari Sumatera Selatan kan. It doesn't mean kemudian seluruh orang Sumatera Selatan seperti saya kelakuannya, ya baik buruk maupun baik. Jadi justru yang bertanya aneh, gitu. Kalau kita misalnya yang mengatakan misalnya, sepertinya Jokowi ada darah Tionghoanya, ya kan banyak yang ngomong begitu. Kita kemudian sembunyikan kata-kata seperti itu seolah-olah itu darah kotor. Enggak, kalau memang ada darah Tionghoanya kenapa? Why not? Tidak masalah kan, gitu. Sama seperti orang bangga banget dengan saya ada darah Belandanya, darah Pakistannya, darah Arabnya, darah apa. Nggak ada masalah. Begitu dibilang ada Cinanya, kok tiba-tiba gimana gitu. Ahok tuh ya Tionghoa benar, kan nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya orang bilang Jokowi itu ada darah Cinanya, atau ada keturunan Cina, atau keturunan Tionghoa, kan nggak ada masalah. Yang kita masalahkan tuh bukan keturunannya, tapi kelakuannya. Kan begitu. Dan kelakuan itu pun terkait dengan kekuasaannya. Anies orang Arab, memang mau diapain lagi? Ya kan? Gitu. Tetap harus berikan ulasan berita yang bernilai. Sehat selalu Bung RH, sehat. Ya sebenarnya itu cuma untuk menarik perhatian saja sih ya. Sebenarnya kan yang paling kita ingin utamakan adalah orang tidak lupa bahwa pada suatu masa kita pernah dipimpin oleh seorang presiden bernama Jokowi. Dan presiden ini kontroversial banget. Jadi, dan kemudian sampai sekarang kita masih bingung menempatkannya. Apakah dia itu pahlawan ataukah dia pengkhianat. Kan begitu. Jadi menurut saya ya biasa saja. This is the common question sesungguhnya. Sama ketika kita kemudian mempertanyakan Soeharto. Apakah Soeharto itu pengkhianat? Apakah Soeharto itu pahlawan? Kan begitu. Jadi tentu ada bagian dia berbuat bagi bangsa ini. Tapi ada bagian dia yang mengkhianati bangsa ini. Jadi kalau kita bicara tentang cost and benefit, ya kita lihat mana yang lebih banyak. Lebih banyak jasanya atau lebih banyak dosanya, kan begitu. Oh tetapi kan dia sudah berbuat tidak seperti Anda. Iyalah dia presiden, masa bandingkan dengan kita yang rakyat biasa. We are ordinary people. Karena itu kita tidak jahat-jahat sebagai negara ini karena kita nggak punya kekuasaan. Tapi kita juga terbatas berbuat baiknya karena kita nggak punya kekuasaan, kan begitu. Begitu sobat RH sekalian ya. Lagi. Berwajah Cina, Jepang dan Arab juga sekarang barat di suku saya. Pencopotan semua fasilitas negara dan tanda jasa dari negara untuk Joko Widodo adalah keharusan. Kemudian jangan lupa sita, miskinkan, kasih sanksi sosial, kucilkan mereka beserta anak cucu, keluarga, saudara agar jera dan jadi pencegah bagi siapapun di masa depan. Oke saudara sekalian, coba kita selesaikan perbincangan kita sambil kita dengarkan lagu Pemimpin Adil. Engkau bisa bawa mata air kebaikan. Silakan Pemimpin Adil. Kuasamu. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia
bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.